Belum sempat ketemu anak-anak lagi mas, udah 10 hari mas. Iya. Saya sudah berusaha yang terbaik. Ada orang yang tidak mengizinkan ibunya ketemu anaknya. Itu saya benci banget. Saya nggak bahas itu. Ini kan orang yang MPD itu kan adalah berkiblatnya pada dirinya. Mungkin dia merasa bahwa orang harus mengerti dia dan kemudian harus mengikuti dia. Pasca resmi bercerai dari Paula Verhoeven sejak 10 hari yang lalu, Baim Wong dikabarkan belum bertemu dengan kedua anaknya yang dikabarkan sedang bersama Paula. Sontak saja, kabar tersebut menimbulkan tanya terkait putusan hakim mengenai hak asuh anak. Dalam putusan tersebut, hakim mengabulkan keinginan Baim Wong yang ingin kedua anaknya diasuh secara bersama-sama. Namun sampai dengan hari ini, Baim belum bertemu dengan kedua anaknya. Belum bertemunya Baim dengan kedua anaknya disebut-sebut lantaran komunikasi yang terjalin antara Baim dengan mantan istrinya terus memburuk. Terlebih, Paula Verhoeven merasa direndahkan atas putusan pengadilan yang menyebutnya sebagai istri durhaka. Atas putusan itu pula, Paula melaporkan hakim ke Komisi Yudisial. Lantas, apa tanggapan Baim dan Paula saat disinggung terkait permasalahan anak-anaknya? Anak aku udah mulai welcome, mau main. Kenapa aku videoin? Karena setiap malam momen itu yang aku akan kenang sama mereka gitu. Itulah makanya aku bilang perjuangan seorang ibu. Sampai pada akhirnya anak aku ya enjoy aja. Mereka kan nggak tahu gitu. 5 menit penolakan itu nyata. Belum sempat ketemu anak-anak lagi mas, udah 10 hari mas. Iya. Kita lagi di premier ya, maaf ngomongin premier aja nggak ya? Mereka baik-baik aja. Sekarang kebetulan masih sama saya, jadi sekarang saya lagi menikmati momen yang bertiga dan bersama ponakan-ponakan saya. Dan karena juga hampir 8 bulan lamanya saya tidak tidur sama mereka, dan pastinya ya mereka sangat kangen ya. Saya kan saya pernah bilang waktu itu hakim juga pernah menawarkan sama saya, mau nggak kalau anak itu diinin sama orang tuanya. Mau, saya bilang. Kalau saya orang yang kekeh untuk bilang gua ambil anak ya, nggak mungkin ada omongan itu. Tapi ketika ditanyakan ke Paula, yang menolak adalah Paula. Saya disuruh agak lumayan bingung sebenarnya. Loh, bukan ini dia mau, saya bilang. Kok kayak ada sesuatu rencananya kita nggak tahu kadang-kadang. Loh, saya bingung. Loh, kok seharusnya udah selesai kan? Saya belum ketemu Baim, mohon maaf. Jadi saya cuma telepon dan saya tidak berkomunikasi lain berapa hari ini tentang masalah anak. Nah, izinkan saya besok coba saya akan telepon. Perkembangan terakhir saya tidak tahu. Nanti kalau saya menyampaikan sesuatu takutnya malah menimbulkan salah paham lagi. Ada orang yang tidak mengizinkan ibunya ketemu anaknya. Itu saya benci banget. Kalau anak-anak saya tidak tahu pada akhir, tapi kemarin waktu tanggal 10 seingat saya Baim sempat nelpon saya, anak-anak itu dia tidak temukan. Dan tadi pagi dia masih tanya, dia tidak bisa berkomunikasi dengan anak-anaknya, tidak bisa bertemu. Itu Baim. Jadi saya belum sempat komunikasi lagi, atau mungkin besok saya coba akan ketemu, saya akan membahas masalah ini seperti itu. Karena ini sangat penting Baim tentang keberadaan anak-anak, karena Baim itu sangat tidak bisa apabila melihat anaknya dalam keadaan menangis. Itu yang saya ingat dan yang saya ketahui. Hal-hal seperti ini yang saya katakan tadi, yang kasihan nanti anaknya. Jadi sebetulnya nggak perlulah itu anak dijadikan dipaksa-paksa harus ikut, harus seperti ini.
kasihan itu anak, tapi bagaimana dirayu itu anak supaya dia mengikut, bukan dipaksa ikut. Nah, berkaitan dengan nafkah, berkaitan dengan hak asuh anak, Majelis Hakim menentukan bahwa karena dalam proses persidangan ini telah diupayakan berkali-kali baik oleh Majelis Hakim maupun oleh mediator tentang hak asuh anak itu, ternyata ada kecenderungan antara pemohon dengan termohon itu untuk mengasuh anak secara bersama-sama. Tentang hak asuh anak ini ditetapkan bahwa menetapkan anak yang bernama Kiano Tigerwong dan Kenzo Eldrago Wong itu berada di bawah pemeliharaan bersama, ya, atau joint custody oleh pemohon dan termohon, ya, dengan setelah putusan ini berkekuatan tetap dengan ketentuan 2 pekan pertama dengan termohon dan 2 pekan keduanya berikutnya dengan pemohon, terus bergantian seperti itu. Bukan hanya permasalahan hak asuh anak yang membuat hubungan Baim dan Paula semakin merenggang, tetapi juga beredar luasnya salinan surat cerai keduanya yang menyebut jika Paula mengidap penyakit serius yang tak dapat disembuhkan secara medis. Dari salinan surat cerai tersebut banyak yang menduga jika Paula mengidap HIV. Paula sendiri sampai kini belum menanggapi secara terbuka terkait kabar tersebut. Lantas, jika Paula benar mengidap penyakit HIV sebelum menikah, bagaimana dengan kondisi kesehatan Baim dengan kedua anaknya? Hal itu pun ramai menjadi perbincangan di media sosial. Lantas, apa tanggapan Baim Wong mengenai hal tersebut? Benarkah Paula mengidap HIV? Yang Mas Baim itu gimana Mas Baim tanggapannya? Ya, kita omongin remnya aja. Tapi itu bener gak sih Mas? Kabar itu Mas? Saya manusia biasa ya. Saya tidak luput dari kesalahan. Saya juga bukan istri yang sempurna, tapi dalam pernikahan saya sudah berusaha semaksimal saya untuk menjadi lebih baik dan juga memperbaiki diri terus gitu. Tapi kembali lagi itu semua tidak bisa saya kontrol. Saya menjaga nama baik dia dan juga anak-anak saya, takutnya besarnya gimana. Ya udah, ya saya di situ saya mulai tanda tanya besar lah. Sakit kronis, jadi dia Saya nggak bahas itu. Dia menyinggung itu nggak? Nggak, saya nggak singgung itu. Saya nggak bahas itu. Karena itu saya nggak tahu. Itu tidak diomongin oleh hakim itu, jadi saya nggak bahas. Majelis berpendapat bahwa ada sesuatu yang menyebabkan termohon mempunyai penyakit yang kritis seperti itu. Dan itu artinya masih bisa disembuhkan, Bang? Tidak mungkin bisa disembuhkan. Berdasarkan teori tidak bisa. Apakah itu menular? Itu harus ahli yang menjelaskan nanti. Ahlinya juga sudah dipanggil, dokternya juga sudah dipanggil dan sebagainya. Tapi ada jawaban daripada dokter tersebut itu justru membuktikan di dalam pertimbangan sebentar. Izin saya membacakan supaya saya tidak salah. Saya sudah berusaha yang terbaik, tapi memang saya bukan manusia yang sempurna dan istri yang sempurna. Nanti kalau ketemu Baim tanyakan, itu sebuah bukti ya. Jadi itu bukti yang disampaikan dan itu adalah jawaban yang selama ini simpang siur dan itu sudah disampaikan secara tegas. Dia menyampaikan, kalau tidak salah ada juga sama saya buktinya dan sudah saya ada di tangan saya. Jadi nanti kalau Baim Wong, insya Allah 1-2 hari saya pasti akan ketemu. Apa yang dimaksud dia dengan pernyataannya atau berita dia bahwa dia bebas dari beberapa penyakit tersebut. Apakah ini ada kaitannya dengan termohon, itu biar Muhammad Ibrahim yang akan menjawab nantinya. Nah ini tuh termasuk balas dendam dia, termasuk balas dendam, merasa sakit hati itu. Nah kalau dia tidak merasa sakit hati ya, ini adalah bentuk balas dendam gitu. Namun saya itu, kalau yang namanya bilang ada, mohon maaf, penyakit segala macam, kalau memang itu penyakit dianggap kotor, udah buang aja, susah amat. Kenapa mesti harus ngejelek-jelekin orang itu? Intinya gitu dong, masuk akal dong, betul nggak? Udah lepasin
orang gue udah nggak berguna kok dia. Itu buat orang-orang yang ya, orang-orang yang dia tidak bisa menerima tentang rasa sakit hatinya. Orang rasa sakit hati biasanya ada sebagian orang karakter ya. Kita bicara tentang karakter. Ada karakter orang kalau dia sakit hati, dia akan mengupas rasa sakit hati itu dan dia akan melampiaskan rasa sakit itu supaya orang tersebut merasa di bawah orang tersebut. Intinya orang itu nggak fair. Dia tidak merasa bahwa dia punya anak, gitu aja sih. Bukan hanya Paula Verhoeven yang diterpa kabar tak menyenangkan. Mantan suaminya, Baim Wong, belakangan ini juga ramai menjadi perbincangan. Usai disebut-sebut mengidap gangguan penyakit mental narcissistic personality disorder alias NPD. Menanggapi kabar miring tersebut, Baim pun menunjukkan hasil pemeriksaan medisnya. Ya, sebelumnya Baim melakukan pemeriksaan kesehatan di salah satu rumah sakit di Malaysia. Hal itu dilakukan Baim untuk menjawab tudingan banyak orang mengenai dugaan gangguan mental yang dialamatkan pada dirinya. Lantas, apa tanggapan Baim disebut mengidap penyakit mental NPD? Dan apa pula kata psikolog mengenai penyakit mental NPD yang diduga diidap oleh Baim Wong? Kemarin ada obrolan apa sama Kak Paula? Saya tidak NPD. Dadah. Jadi pemohon mengkhawatirkan anak-anak diasuh termohon karena terkait dengan masalah kesehatan. Termohon berdasarkan bukti P86 berupa surat balasan dari rumah sakit, tidak perlu saya sebutkan, yang menyatakan tidak dapat menghadiri persidangan seterusnya, dan juga serta keterangan saksi PZA dan PNRM itu termohon pemeriksaan kesehatan termohon sebelum menikah dinyatakan mempunyai penyakit. Iya, cek-cek aja. Ya, saya berangkat ke Penang, salah satu rumah sakit yang paling percaya untuk medical check up di mana, Singapura dan Penang. Indonesia pun juga ada, cuman mereka banyak yang bilang itu. Akhirnya ya udah, saya berangkat. Dan hasilnya nggak ada. Dan saya benar-benar mau hasil yang ini. Semuanya saya ini. Semuanya. Karena gini loh, saya pun juga, saya ketika dibilang kayak begitu ya, maaf ya, dengan NPD segala semua. Saya ini gimana ya, saya membuat banyak sekali video. Ribuan video, jutaan orang juga nonton. Berapa ribuan atau enggak orang komunikasi sama saya. Dan maaf ya, konten dan tidak itu sepertinya langsung ketahuan orang itu sincere atau enggak. Saya pun bisa ngelihat orang di saat memang dia memang hatinya untuk itu, kelihatan. Dan saya pun terkadang ya nggak bisa lah saya bilang untuk ini, tapi saya bisa ngelihat lah. Nah itu kan tinggal ditanya ya. Dan salah satu orang NPD itu nggak punya empati, sedangkan saya, waduh, saya sangat nggak bisa ngelihat orang begini, nggak bisa. Belakangan kan ada lah ya kata-kata yang ya bukan menyudutkan juga ya, yang bilang narasi kalau ada penyakit mental. Saya mau itu menyudutnya ke NPD daripada saya cuit-cuitan kayak di mana medsos, sama juga klarifikasi dengan enggak dan iya. Aduh, saya juga bingung sih, ada terus drama-drama ini. Seharusnya kita tenang aja ya sampai anak selesai, untuk apa sidang selesai. Saya juga bingung, ada terus yang untuk di blow up gitu loh ke media. Saya juga bingung sih sebenarnya. Nah ini cara saya sebenarnya untuk salah satu mungkin bisa membuktikan, cuman satunya juga sebenarnya nggak, saya tuh nggak mau rame-rame beneran. Cuman kalau diginiin rame-ramein kan solusi harus ada ya. Ya solusi yang paling pakem setelah saya disudutkan ya, apalagi kecuali saya tes, dan semuanya saya tes. Nggak bolehnya tuh lebih ke orang itu kalau udah punya penyakit, bilangnya itu dia ada yang
kalau saya bilangnya luka ya, luka yang kadang kalau terlalu berat harus disembunyikan. Yang bisa dukung itu adalah keluarga, teman dekat, pasangan. Kalau bisa sembunyiin, gak orang-orang tahu. Bahkan keluarganya pun kalau perlu tidak tahu, kita nggak kasih tahu. Itu yang namanya seharusnya kita jaga. Cuman kalau sampai malah di blow up, saya juga bingung. Itu yang namanya empati kali ya. Itu yang namanya empati, itu yang namanya rasa kepedulian sama sesama. Saya sampai bingung gitu loh. Kok saya diginiin ya, saya bilang. Saya sampai teman-teman saya juga nanya sama saya kan, kalau misalkan saya nggak tahu juga kenapa juga orang terkadang langsung percaya. Masa hanya gara-gara dengan mungkin dengan nggak mungkin lah kalau kita harus langsung percaya dengan maaf ya, dengan hijab atau nggak dengan agama di belakang itu. Saya sampai yang ya gimana ya ini ya, cuman saya juga nggak bisa bilang iya dan enggak, rame lagi. Saya cuma bisa bilang ya bukti ini dengan ini, dan banyak sekali kemarin juga banyak banget. Saya sampai kok nggak tenang-tenang aja ya, saya sampai bingung sendiri saya sebenarnya. Saya nggak menyarankan orang menggunakan istilah NPD, Narcissistic Personality Disorder. Itu sesuatu yang harus ditegakkan diagnosanya oleh seorang pakar. Ya, kalau sekedar posting, orang kemudian mempersepsikan ini kayaknya arahnya ke sana deh, ini arahnya ke sana. Padahal siapa yang tahu, belum tentu hal itu terjadi. Tapi juga lucu kalau out of nothing tiba-tiba muncul postingan tentang hal tersebut, orang pasti mengkait-kaitkan. Jadi jangan menggunakan istilah itu, karena ini belum ada penegakan diagnosa apapun tentang siapapun yang dituju itu. Kalau menurut saya berkiblatlah kemudian membuat diri kita menjadi lebih baik saja dulu. Ini kan orang yang NPD itu kan adalah berkiblatnya pada dirinya. Dia mau menang sendiri, dia mau kelihatan lebih baik, dia kelihatan lebih oke, perkataannya harus diikuti oleh orang lain, empatinya mungkin kurang terhadap teman atau lingkungannya. Empati ini yang membantu orang untuk memahami perasaan pikiran orang lain. Ini mungkin nggak ada atau kurang sekali, sehingga mungkin dia merasa bahwa orang harus mengerti dia dan kemudian harus mengikuti dia saja. Ini nggak tahan kritik orangnya, bisa cepat marah, mudah tersinggung. Tapi kalau ada satu atau dua ciri tersebut, bukan berarti dia itu sudah mengalami NPD gitu. Itu sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh orang umum. Sangat tidak. Nanti Anda salah memislead masyarakat untuk mengatakan sesuatu yang bukan ranah kita gitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.